Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi Channel. Channel yang akan membawa Anda menyusuri jejak sejarah dan warisan budaya Nusantara. Di Tanah Trowulan, Mojokerto, tersimpan kisah tentang seorang empu legendaris yang namanya tercatat dalam kejayaan Majapahit dan Demak, Empu Supo. Sosok ini tak hanya dikenal sebagai pembuat keris pusaka, tetapi juga sebagai simbol keahlian dan spiritualitas tinggi dalam budaya Jawa. Di petilasan ini, yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, tersimpan cerita tentang seorang maestro yang dipercaya menciptakan pusaka legendaris seperti keris Nogososro, keris Sengkelat, dan keris Carumbuk. Tidak hanya sebagai pengingat sejarah, tempat ini menjadi saksi bisu warisan keahlian logam yang masih hidup hingga kini. Melalui channel ini, mari kita menelusuri lebih dalam sejarah Empu Supo, mengenal legenda keris pusaka, dan meresapi kekayaan budaya yang masih terjaga di Mojokerto. Ini adalah kisah tentang tradisi, mistis, dan kebesaran Nusantara. Di balik gemilangnya kerajaan Majapahit dan Demak, ada sosok legendaris yang menjadi pilar keagungan pusaka Nusantara. Dialah Empu Supo, sang maestro pembuat keris pusaka kelas wahid yang dipercaya menciptakan keris-keris legendaris seperti keris Nogososro, Sengkelat, dan Carumbuk. Hingga kini, jejak sejarahnya masih terasa di Tanah Watesumpak, Mojokerto. Di tempat ini, masyarakat mengenang Empu Supo sebagai sosok sakral yang meninggalkan warisan tak ternilai. Kisah-kisah mistis dan keramat mengelilingi petilasan ini, menjadikannya bukan hanya tempat ziarah, tetapi juga simbol kejayaan budaya Majapahit. Bersama kami, mari menelusuri sejarah, legenda, dan kearifan lokal tentang Empu Supo. Sosok yang menjadi bukti kehebatan peradaban Nusantara dalam seni pembuat keris. Petilasan Empu Supo di Watesumpak, Mojokerto, adalah salah satu lokasi bersejarah yang dikaitkan dengan legenda pembuatan keris pusaka pada masa kerajaan Majapahit dan Demak. Empu Supo dikenal sebagai empu pembuat keris kelas wahid, di mana namanya sering diasosiasikan dengan tiga pusaka legendaris, keris Sengkelat, keris Nogososro, dan keris Carumbuk. Petilasan ini terletak di belakang Balai Desa Watesumpak, sekitar 100 meter dari Jalan Raya Totok Kerot. Lokasi ini berada di tengah tempat pemakaman umum TPU Watesumpak, yang menambah kesan keramat dan mistisnya. Area petilasan disebut sebagai Lemah Inggil, tanah yang lebih tinggi karena posisinya yang lebih tinggi dibanding kuburan di sekitarnya. Petilasan ini memiliki undak-undakan batu bata merah menuju area utama. Gapura Majapahitan sebagai pintu masuk. Pendapa kecil berukuran 4x4 meter untuk beristirahat atau berdoa. Altar sederhana di bawah pohon jati besar yang dililit kain kuning, dengan tempat untuk dupa dan sesajen. Terdapat 4 pohon jati besar, salah satunya telah roboh dan dibiarkan utuh karena dipercaya memiliki nilai keramat. Menurut cerita rakyat, Empu Supo pernah singgah di lokasi ini ketika menjadi empu kerajaan yang bertugas membuat pusaka untuk raja dan bangsawan. Meski tidak ditemukan artefak peninggalan Empu Supo, kehadirannya diyakini kuat oleh masyarakat. Keberadaan para pandai besi di Watesumpak disebut-sebut sebagai penerus tradisi pembuatan logam dari masa Empu Supo. Petilasan ini sangat dihormati dan dikeramatkan oleh warga setempat. Salah satu kisah mistis menyebutkan bahwa seseorang yang mencoba membakar salah satu pohon jati besar di lokasi ini meninggal secara tidak wajar. Petilasan Empu Supo bukan hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga simbol penting dalam sejarah dan tradisi Majapahit. Masyarakat lokal percaya bahwa keahlian membuat logam yang masih lestari di Watesumpak adalah warisan dari Empu Supo, yang merupakan salah satu empu paling legendaris di Nusantara. Menurut cerita rakyat setempat, lokasi petilasan tersebut adalah tempat yang pernah disinggahi Empu Supo. Ketika zaman kerajaan Majapahit, Empu Supo dipercaya menjadi empu kerajaan, yang bertugas membuat keris atau pusaka bagi raja atau bangsawan ketika itu. Saat ini memang tidak ada tinggalan berupa benda atau bangunan dari Empu Supo di lokasi. Hanya saja, di daerah Watesumpak banyak tersebar para pandai besi.
atau orang yang ahli dalam membuat perkakas, alat pertanian, dan lainnya berbahan logam atau besi. Keberhasilan Empu Supo menemukan keris pusaka Raja Majapahit yang hilang menjadi momentum emas hingga menjadikannya masuk catatan sejarah Majapahit. Menurut cerita rakyat yang berkembang, pencarian keris pusaka itu dilakukan penuh perjuangan karena harus melakukan semedi, mengelana, hingga menyamar. Ketika masih muda, Empu Supo bernama Supo Mandrangi. Pemuda yang tangguh ini dikenal ulet dalam mempelajari ilmu pembuatan keris. Berkat kerja keras dan keuletannya, karya Supo Mandrangi disenangi banyak orang. Bersama adiknya yang bernama Supagati, Ki Supo Mandrangi pun memiliki keinginan mengabdi kepada kerajaan Majapahit. Maklum, menjadi ahli pusaka kerajaan merupakan impian banyak orang kala itu. Bahkan, mengabdikan diri kepada raja dianggap sebagai puncak pencapaian bagi para pembuat keris atau pusaka. Tak disangka, ketika ingin mengabdi kepada keraton, rupanya kala itu Majapahit tengah diguncang permasalahan. Tak dinyana, gedung pusaka milik raja tengah kemalingan. Satu pusaka berharga bernama keris Kanjeng Sumelang Gandring raib dari tempat penyimpanannya. Raja pun memanggil Ki Supo Mandrangi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ki Supo diminta mencari keris yang hilang. Karena perintah raja, Ki Supo pun menyanggupi. Meski dirinya merasa tugas itu terbilang berat dan tak mudah diraih petunjuk-petunjuk untuk menelisik keris pusaka raja tersebut. Terlebih, sang raja pun bertitah apabila Ki Supo Mandrangi mampu menemukan keris tersebut, dia bakal diperbolehkan mengabdi di keraton. Alhasil, kondisi itu membuat Ki Supo Mandrangi tak punya pilihan banyak selain menuruti titah raja. Ki Supo Mandrangi pun memohon petunjuk Tuhan. Dia bersemedi di tempat khusus. Hasilnya, dia mendapat pawisik untuk mengelana ke arah timur. Dengan ditemani Ki Supagati, Ki Supo Mandrangi pun mengenalah. Untuk menyembunyikan misi rahasis tersebut, Ki Supo Mandrangi pun melakukan penyamaran. Namanya diganti menjadi Ki Rambang. Kata Rambang tak beda dengan ngelambrang alias berjalan kemanapun tanpa tujuan yang pasti. Setelah mengelana beberapa bulan, langkah kakinya pun menginjak bumi Blambangan. Pada versi lain, menyebutkan Ki Supo Mandrangi disebut ngelambrang ke Madura dan bertemu Ki Kasa, seorang empu kelas tinggi. Versi lain juga menyebut Ki Kasa tak lain adalah nama samaran dari Ki Supo Mandrangi. Ki Supo terlebih dahulu menjumpai Ki Luwuk. Dia adalah empu senior yang dekat dengan Adipati Blambangan, Menak Dadali Putih. Lewat diplomasi kepada Ki Luwuk, Supo akhirnya bisa bertemu dengan sang Adipati. Kepada penguasa Blambangan, Ki Supo mengaku bernama Pitrang dan ingin mengabdi kepada sang Adipati. Pitrang kemudian diterima mengabdi sebagai pembuat keris. Karya keris bikinannya pun berkualitas. Belakangan, sang Adipati mengetahui hasil kerja Pitrang yang bagus. Adipati Blambangan kemudian meminta Pitrang menemuinya. Tak lain ingin memberinya tugas baru. Sang Adipati meminta Pitrang membuat keris putran alias keris duplikat, yakni sebilah keris yang lurus nan indah. Pitrang alias Ki Supo begitu melihat keris karismatik itu langsung tahu bahwa keris tersebut adalah keris Kanjeng Kiai Sumelang Gandring milik Raja Majapahit yang hilang dari gedung pusaka. Kepada sang Adipati, Ki Pitrang pun langsung menyanggupi permintaan membuat keris Pitran. Tapi, dia mengajukan syarat yakni, selama 40 hari membuat keris putran, tak ada satu orang pun yang boleh memasuki besalan tempat empu membuat keris. Sang Adipati lantas menyanggupi syarat, bahkan meminta prajuritnya berjaga di luar besalan agar tak ada orang yang mengganggu Ki Pitran ketika bekerja. Dalam membuat keris putran, Ki Supo hanya dibantu adiknya, Ki Supagati. Selama 40 hari, Ki Supo bekerja keras. Tetapi, dia tidak hanya membuat sebikah keris melainkan 2 bilap keris putran. Yang mana, bentuk, rupa, hingga pamornya sangat mirip dengan keris Kanjeng Kiai Sumelang Gandring. Waktu berjalan hingga pekerjaan Ki Supo akhir rampung. Dia pun menghadap sang Adipati. Ketika itu, dia menyembunyikan keris Kanjeng Kiai Sumelang Gandring di paha kirinya. Sedang,
dua keris putran hasil karyanya dihadapkan kepada sang adipati. Dua putran itu disebut Ki Supo sebagai keris putran dan keris yang asli. Tak dinyana, sang adipati terpukau dengan dua karya Ki Pitrang. Dia tak bisa lagi mengenali keris yang asli dan yang putran. Padahal, sebenarnya kedua keris itu adalah keris putran. Sang adipati Blambangan pun amat bahagia. Karya Ki Pitrang berhasil membuatnya gembira. Saking senangnya, sang adipati menikahkan Ki Pitrang alias Ki Supo dengan salah satu adik perempuannya serta memberinya banyak hadiah. Empu Supo, seorang empu besar dari era kejayaan Majapahit, bukan hanya seorang pengrajin, tetapi juga seorang maestro yang memadukan seni, spiritualitas, dan keahlian. Keris-keris pusaka yang ia ciptakan bukan sekadar senjata, melainkan simbol kekuatan, kehormatan, dan nilai budaya yang mendalam. Melalui karya-karyanya, Empu Supo meninggalkan jejak sejarah yang abadi, menjadi bukti betapa tingginya peradaban Nusantara pada masa itu. Mari terus menghargai warisan leluhur kita, menjadikannya inspirasi untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang penuh makna ini. Terima kasih telah menyaksikan kisah sang empu legendaris, penjaga tradisi Nusantara.